adik-adik. Shalom. Apa kabarnya hari ini? Luar biasa, fantastis, yes. Oke, hari ini kita mau mulai ibadah ya adik-adik. Sebelum itu kita mau janji anak sekolah minggu dulu ya, secara bersama-sama dan suaranya harus keras dan semangat ya. Janji anak sekolah minggu. 1. Percaya kepada Tuhan Yesus. 2. Rajin ke gereja. 3. Taat dan patuh kepada orang tua. 4. Taat dan patuh kepada kakak sekolah minggu. 5. Mentaati peraturan yang ada di sekolah minggu. Kita mau mulai ibadah kita siapkan hati dan pikiran kita mau angkat pujian dari buku END Sekolah Minggu nomor 18, Mari Sekolah Awamang. Kita berdoa. Damai sejahtera Allah Bapa yang melampaui segala akal, itulah kiranya yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Anak-anak sekolah minggu yang menjadi firman Tuhan atau nats khotbah bagi kita pada minggu hari ini ditulis dari kitab Nabi Yesaya pasal 11 ayat 1 sampai ayat yang ketiga. Marilah kita membacanya secara bersama-sama. Suatu tunas akan keluar dari tunggul Isai, dan taruk yang akan tumbuh dari pangkalnya akan berbuah. Roh Tuhan akan ada padanya, roh hikmat dan pengertian, roh nasihat dan keperkasaan, roh pengenalan dan takut akan Tuhan. Ya, kesenangannya ialah takut akan Tuhan. Ia tidak akan menghakimi dengan sekilas pandang saja atau menjatuhkan keputusan menurut kata orang. Demikian firman Tuhan. Anak-anak sekolah minggu, hari Minggu ini kita dalam Minggu Advent yang pertama. Kalau kalender gerejawi kita, Protestan atau gereja HKBP, jatuh pada hari ini yaitu Minggu Advent yang pertama. Advent artinya apa ya? Advent artinya menantikan atau menunggu-nunggu. Iya,
Jadi yang kita tunggu siapa ya? Yang kita tunggu adalah Yesus Kristus Tuhan kita, Sang Raja yang luar biasa, yang akan menghakimi seluruh manusia menurut imannya dan menurut perbuatannya. Maksudnya gimana sih Abang Pendeta? Aku nggak ngerti. Nah, pada minggu yang lalu kita kan diingatkan tentang akhir zaman atau tentang berakhirnya dunia ini. Pada harinya nanti, ketika Yesus Kristus datang sebagai Raja, disitulah kita akan menghadapi penghakiman. Yang baik akan diselamatkan, yang percaya kepada Tuhan akan diselamatkan. Sedangkan orang yang tidak percaya kepada Tuhan dan orang yang tidak baik, nah disitulah Tuhan Yesus menghukum atau menghakimi. Diomelin dulu atau dihukum dulu, baru nanti diselamatkan. Nah, kalau soal keselamatan itu mau masuk surga atau tidak masuk surga, itu sih urusan Tuhan Yesus. Kalau kita, yang penting satu, percaya kepada Tuhan Yesus. Dua, berbuatlah yang terbaik di dalam kehidupan kita. Itu aja yang paling penting dalam menyambut hari penghakiman. Nah, tetapi sekarang kita fokusnya bukan tentang hari penghakiman, tetapi tentang menanti-nantikan. Advent yang pertama itu menanti-nantikan kedatangan Yesus Kristus sebagai Raja. Banyak sekali orang-orang di dunia ini, jangankan orang lain, orang Kristen aja, ya, jangankan orang beragama lain, yang beragama Kristen saja, banyak sekali yang belum mempercayai Tuhan Yesus Kristus 100%. Masih banyak. Nah, makanya anak sekolah minggu sekarang diajarin supaya semakin percaya lagi, semakin yakin bahwa Tuhan Yesus adalah yang mampu menyelamatkan kita dan yang mampu memasukkan kita ke dalam kerajaan surga. Nah, firman Tuhan kali ini, nih yang membacanya sekali lagi ya. Suatu tunas akan keluar dari tunggul Isai, dan taruk yang akan tumbuh dari pangkalnya akan berbuah. Nah, itu gambaran dari Nabi Yesaya bahwa Yesus Kristus adalah tunas dari tunggul Isai. Dan di ayat 2, roh Tuhan akan ada padanya, roh hikmat, roh pengertian, roh nasihat dan seterusnya. Dan di ayat 3 juga dikatakan, ia tidak akan menghakimi dengan sekilas pandang saja atau menjatuhkan keputusan menurut kata orang. Nah, mau digambarkan di situ bahwa yang pertama, Yesus Kristus adalah Tuhan yang benar, yang sudah dijanjikan dari dulu. Nah, kenapa bisa kita bilang Tuhan yang benar? Nabi Yesaya atau kitab Nabi Yesaya ini ditulis sekitar 1800 tahun lebih sebelum Yesus Kristus lahir. Nah, lo bayangkan, nih sama contohnya seperti ini. Ini sekarang tahun 2020. Nah, lalu ada seorang nabi yang bilang begini. Ini contoh aja ya. Nanti akan ada seorang penyelamat dunia yang akan lahir. Kapan? Ya nggak tahu. Nah, lalu kata-kata si nabi itu ditulis. Nah, setelah ditulis sekitar tahun 2000 atau sekitar tahun 4000 lah kita bilang. Tahun 4000. Nah, sekarang nanti tahun 2020 ya. Lalu 4000. Berarti sekitar 2000 tahun kemudian, ya, lahirlah si penyelamat itu yang dijanjikan. Nah, artinya apa? Yesus Kristus itu sudah dijanjikan sejak sangat lama. Dijanjikan Tuhan untuk apa? Untuk menyelamatkan manusia, untuk menolong manusia, untuk membuat manusia yang percaya kepada Allah masuk ke dalam kerajaan surga dan hidup untuk selama-lamanya. Tidak ada lagi yang mati. Semuanya hidup di dalam surga. Iya. Siapakah Yesus itu? Dialah Raja yang akan memerintah kita semuanya setelah Yesus datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati, dan dia akan memerintah di surga. Yesus adalah Raja kita yang harus kita percaya. Nah, seperti yang Abang bilang tadi,
masih banyak sekali orang Kristen yang gak percaya bahwa Yesus adalah Tuhan, bahwa Yesus adalah Raja kita nanti. Contohnya nih, orang-orang yang gak percaya, banyak orang jadi, jangan-jangan Yesus bukan Tuhan, jangan-jangan Yesus bukan Raja, dengan perkataan orang lain yang bilang begini, masa kalau Tuhan mati, masa kalau Tuhan disalib, kan begitu kan? Lalu kita berpikir, oh iya ya, berarti Yesus itu bukan Tuhan loh, berarti Yesus itu bukan Raja loh. Nah, di situ yang firman Tuhan saat ini mau sampaikan buat kita, bahwa apa? Tuhan Yesus adalah Raja dari segala raja dan Tuhan yang akan menyelamatkan kita. Kenapa? Karena dari mulai beribu-ribu tahun yang lalu sudah dijanjikan. Yesaya itu nabi yang sudah sangat lama sebelum Yesus lahir, tetapi sudah dibilang akan lahir tunas dari tunggul Isai. Nah, Roh Tuhan ada padanya, ya kan? Dan dia akan memerintah. Nah, itu menunjuk kepada Tuhan Yesus Kristus. Maka dari itu, hari ini Abang Pendeta mau minta sama anak-anak sekolah minggu semuanya untuk percaya kepada Tuhan Yesus 100%. Jangan ada lagi yang ragu-ragu. Jangan-jangan Yesus bukan Tuhan. Jangan ada lagi yang berpikir-pikir seperti itu. Semuanya harus mengaku bahwa Tuhan Yesus adalah Raja yang akan memerintah nanti di surga. Kita adalah hamba-hambanya, kita adalah anak-anaknya yang akan memuji Tuhan, memuji Raja kita, Tuhan Yesus Kristus. Maka sekolah minggu dalam menanti kedatangan Tuhan Yesus Kristus, satu yang paling penting pada khotbah minggu ini yang Amang mau sampaikan adalah jangan ada di antara anak sekolah minggu yang pindah agama karena apapun itu. Ya? Mengerti? Jangan sampai kita meninggalkan Tuhan Yesus Kristus. Karena banyak ketika dia masih anak-anak, dia sering sekolah minggu, rajin berdoa, ya kan? Tetapi ketika tumbuh dewasa, dia mulai pindah percayanya kepada yang lain, bukan kepada Tuhan Yesus lagi. Maka dari itu, ya, Abang Pendeta mau ingatkan sama anak-anak sekolah minggu semuanya supaya percayalah kepada Tuhan Yesus sampai kita nanti meninggal dunia. Dan ketika meninggal dunia, Yesus Kristus datang, kita akan dibangkitkan lagi dan bersama-sama masuk ke dalam surga. Oleh karena itu, anak-anak sekolah minggu, Amang minta terus-menerus percaya kepada Tuhan Yesus Kristus dan lakukan yang baik-baik dalam kehidupan kita, jauhkan yang jahat-jahat dari kehidupan kita. Amin. Kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan karena Tuhan begitu baik kepada anak-anak sekolah minggu. Tuhan memberkati anak-anak Tuhan, anak sekolah minggu. Tuhan, pada saat ini kami mohon untuk Tuhan terus-menerus mengingatkan, mengajari kepada semua anak-anak sekolah minggu, supaya anak-anak sekolah minggu percaya penuh, percaya 100% kepada Tuhan Yesus Kristus. Sehingga ketika Tuhan Yesus Kristus datang lagi sebagai Raja ke dunia ini, kami anak-anak Tuhan, anak sekolah minggu, akan Tuhan masukkan ke dalam surga yang mulia dan hidup bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Kami percaya kalau Tuhan menolong kami, kami akan bisa percaya sampai akhirnya dan percaya 100% hanya kepada Tuhan saja. Kami juga berdoa Tuhan untuk orang tua kami. Tuhan berkati kedua orang tua kami dalam pekerjaannya, dalam kesehatannya, supaya Tuhan terus-menerus menyertai orang tua kami, sehingga orang tua kami dalam keadaan sukacita, berbahagia ketika orang tua kami menjalani hidupnya di setiap hari. Dan kami anak-anaknya juga boleh dibimbing dan diajari dan dituntun dengan baik oleh orang tua kami. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama anakmu Yesus Kristus dan Roh Kudus kami berdoa. Amin. Baik anak-anak sekolah minggu, sekarang kita mau mengumpulkan persembahan. Tetapi kembali, Abang selalu ingatkan, kalau belum ada, diberikan orang tua kita persembahannya, nggak apa-apa. Tetap terus-menerus didoakan supaya orang tua kita dapat rezeki dari Tuhan. Begitu juga bagi anak-anak sekolah minggu yang diberikan oleh orang tuanya, serahkan persembahanmu kepada Tuhan melalui kantong persembahan. Nah,
dengan sukacita dan rasa syukur supaya Tuhan dimuliakan, gitu ya. Nah, sambil mengumpulkan persembahan, kita juga mau bernyanyi dari buku ND Sekolah Minggu HKBP nomor 248, judulnya Samuel. Nih, siapa tahu anak sekolah minggu banyak yang masih belum tahu. Amang harap anak sekolah minggu terus-terus belajar ya, supaya nanti ketika kita boleh gereja lagi di gereja kita bisa nyanyi bareng-bareng ya. Buku lagu yang kedua ini yaitu judulnya Samuel. Kira-kira lagunya gini. Samuel, Samuel, bangunlah hai Samuel. Samuel, Samuel, bangunlah hai Samuel. Tuhan memanggilmu, gitu ya. Itu tentang panggilan Tuhan kepada Samuel untuk melayani Tuhan. Nah, maka anak-anak sekolah minggu juga terus mempelajari lagunya ya. Jangan bosan-bosan ya. Walaupun masih agak sulit, tetapi abang percaya kalau dipelajari terus pasti bisa. Baik, kita bernyanyi sambil mengumpulkan persembahan. Sekarang kita mau menutup ibadah kita. Baiklah, kita menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Kita berdoa. Bapa kami, Tuhan Allah yang Maha Kuasa, yang bertahta di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih kami kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami. Kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Marilah kita bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Demikian dulu ibadah kita, ibadah sekolah minggu pada minggu hari ini. Kita akan lanjutkan dengan aktivitas anak-anak sekolah minggu bersama kakak-kakak sekolah minggu yang luar biasa. Selamat belajar. Buat horong satu itu batita sama balita. Nah, tadi adik udah denger firman dari Amang, kita mau buat mahkota.
Nah, mahkota itu identik yang pakai itu pasti raja kan. Nah, kali ini mahkotanya kita buat sesuatu yang berbeda. Nah, kita buat seperti ini. Nah, adik-adik pasti lihat, aduh, warnanya warna-warni. Kak Prisa punya banyak warna, terus ada huruf-hurufnya juga. Nanti kita belajar buat ini sama-sama ya. Alat-alatnya atau bahannya, kakak punya karton, adik boleh pakai, boleh karton, boleh kertas bekas atau apapun itu. Yang pertama, yang kedua itu kertas lipat yang di rumah warna-warni seperti ini. Kakak mau kasih tahu kita warnanya boleh di rumah bebas aja ya, tapi kita pakai bahasa Inggris aja warnanya. Ini blue, lalu ini green, lalu ini yellow, dan ini red. Nah, nanti adik-adik bentuk semuanya, dibantu sama mama papahnya. Kita bentuk dua bentuk, yaitu kotak dan segitiga seperti ini. Nah, adik-adik ini kan harus digunting. Nanti minta bantu mama papahnya ya untuk buat ini semua jadi kotak dan segitiga. Adik-adik sambil belajar nanti pakai bahasa Inggris ya. Kakak di sini sudah bikin, semua sudah ditempel. Adik-adik boleh tempel pakai lem. Nah, sebelum ditempel pakai lem, adik-adik ini dulu ukur dulu. Nanti bantu mama sama papanya, tolong bantu. Diukur dulu sesuai dengan kepala adik-adik. Lalu nanti di hektar. Adik-adik nggak boleh pegang hektar ya, harus mama papahnya. Kalau sudah di hektar, udah bunyi, udah rekat. Adik-adik di sini boleh tempelkan yang sudah digunting mama papahnya. Dibantu, jangan mama papahnya aja ya. Rekatkan. Ini boleh pakai lem. Ada lem kertas di rumah, boleh sama adik-adik, atau double tip juga boleh. Nanti belakangnya ya, jangan yang warnanya dikasih lem. Lalu adik-adik rekatkan kotak, selang-selingnya segitiga, nanti bergantian lagi kotak segitiga, dan akhirnya jadilah seperti ini. Nah, ini punya Kak Priska, ada tulisannya, apa ya? Lihat hurufnya, ada R, A, J, A, raja. Lalu ada lagi D, A, M, A, I, damai. Kalau digabung jadinya Raja Damai. Adik-adik nanti boleh pakai. Nah, jadinya seperti ini. Ya, nanti adik-adik boleh share. Sudah selesai kegiatan boleh di-share. Ayat hafalan jangan di-share. Kegiatan ini aja. Adik-adik sambil menghafalkan warnanya dalam bahasa Inggris seperti tadi boleh. Kalau di rumah berbeda warnanya, harus tahu warnanya apa pakai bahasa Inggris ya. Kalau gitu, cukup sekian kegiatan buat orang satu. Sebelum kita sambung ke orang dua, kita nyanyi Aku Anak Raja. Terima kasih adik-adik. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Shalom adik-adik, ketemu lagi sama Kak Apri ya. Di sini kakak mau kasih tahu kegiatan orang dua, yaitu ada kelas Kak Wiwin dan Bang Salomo, kelas Kak Christine, dan kelas kakak. Nah, tadi temanya apa ya adik-adik? Raja Damai. Raja itu kan pakai mahkota ya. Di sini kakak mau bikin mahkota sama kayak orang satu nih. Untuk polanya kayak gini ya. Nanti adik-adik bikin polanya kayak gini dan disesuaikan ke ukuran kepala adik-adik. Kalau misalnya 2 masih belum cukup berarti 3. Nanti adik-adik satuin sama double tip atau selotip ya. Jadinya seperti ini. Nih, sebesar kepala adik-adik. Tulisannya itu adalah Raja Damai ya. Nah, di sebelah kirinya sama sebelah kanannya itu adalah Tuhan itu kan punya roh Tuhan ya. Roh Tuhan itu diantaranya ada hikmat, pengertian,
nasihat, dan juga keperkasaan. Jadi adik-adik nanti bikinnya kayak gini. Nah, kalau misalnya udah jadi tuh, sama kayak tadi yang kegiatan Horong 1 ya, nah fotonya dipakai, terus nanti adik-adik difoto, fotonya dikirim ke grupnya masing-masing ya. Cukup sekian kegiatan dari Horong 2. Sebelum kita mulai ke Horong 3, kita mau nyanyi dulu lagu Saya Bukan Pasukan Berjalan. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Saya laskar Kristus, siap. Saya laskar Kristus, siap. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Hai adik-adik, ketemu lagi sama Kak Wigia. Hari ini kegiatan di Horong 3 itu sama dengan Horong 1 sama Horong 2 ya, yaitu membuat mahkota. Nah, sebelum kita bikin mahkota yang udah jadi, kakak punya contohnya. Karena kelas Horong 3 sudah pada besar-besar, jadi kakak minta kalian bikin pola seperti ini. Ada tulisannya siapa itu, dan yang kedua Raja Damai. Nah, udah kalian bikin pola, kalian boleh satukan. Adik-adik satukan ya, seperti ini. Pakai double tip boleh, di belakangnya pakai kertas, pakai lem juga boleh biar lebih bagus. Nah, udah seperti itu. Ini yang sudah jadi. Raja Damai. Siapa itu Raja Damai? Adik-adik pasti tahu ya siapa Raja Damainya kita. Tadi Amang Pendeta sudah bilang loh, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Kalau tadi Horong 1 sama Horong 2 itu dipakaikan ya seperti ini kekecilan kakak bikin, nggak apa-apa. Kalau misalkan kakak boleh nggak bikinnya kayak Horong 1, Horong 2? Boleh. Kakak boleh nggak bikinnya kecil gini? Boleh juga. Pokoknya temanya itu tentang Raja Damai. Imut ya, nggak apa-apa ya adik-adik. Ya, cukup sekian buat kegiatan Horong 3. Ketemu lagi minggu depan lagi. Oke, terima kasih. Cukup sekian kegiatan dari Horong 1, 2, dan 3. Dan kakak di sini mau ngingetin juga untuk adik-adik yang belum ngirim video pujian per kelasnya, dikirim ke grupnya masing-masing. Dan untuk pengambilannya itu, kameranya itu landscape ya adik-adik. Terus pakai baju yang sudah disesuaikan dari kelasnya masing-masing. Dan dikirim paling lambat tanggal 30 November ya. Kami tunggu secepatnya. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Dadah!